Sebuah rumah pembuatan petasan porak-poranda akibat ledakan petasan hingga terbakar hebat. Diduga ledakan terjadi berasal dari bahan peledak yang digunakan untuk membuat petasan dan kembang api. Pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian langsung memadamkan kobaran api yang terus membesar. Petugas damkar kesulitan memadamkan kobaran api lantaran bahan petasan mesiu masih berkobar. Beruntung akibat kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kuatnya ledakan membuat atap bangunan porak-poranda. Selain menghancurkan tempat pembuatan petasan, satu rumah warga yang berada di samping tempat kejadian mengalami kerusakan pecah kaca akibat ledakan petasan tersebut. Kerugian akibat ledakan tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Agak sulit kami ini memadamkannya karena yang dipadamkan itu bahan petasan ya, dan mungkin pada hari ini ya kami semangat melakukan pemadaman. Polres Indramayu masih menyelidiki penyebab terjadinya ledakan pabrik petasan tersebut dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah pembuatan petasan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, Ainis. Notaris, Bun. Notaris, Bun. Adu mulut terjadi saat petugas gabungan menertibkan para pedagang di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur. Para pedagang kaki lima ini menolak direlokasi dan mengklaim sudah berjualan di tempat ini sekitar 5 tahun silam. Hal itu yang menyebabkan banyak kritikan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menertibkan para PKL dan mengembalikan fungsi awal sebagai taman. Pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan secara tegas memindahkan para PKL ke tempat yang memang sudah disediakan. Kami masih standby di sana. Jangan-jangan kita pulang, mereka datang lagi. Maka kita standby-kan di sana. Dan standby ini, Dishub dan Satpol, setiap harinya kami kerahkan 55 personil. 24 jam, Pak? Hah? Iya. Sip-sipan dua sip. Ada sebagian PKL yang secara sukarela pindah, sementara sebagian terpaksa diangkut menggunakan truk ke tempat yang sudah disediakan. Informasi di Sindo Today hari ini, pemirsa, kawasan pemukiman padat penduduk di Kemayoran dilanda kebakaran lagi. Hingga kini petugas masih berupaya memadamkan api yang membakar pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat, dan kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Ada yang nyala lagi apinya. Hingga pagi ini petugas pemadam kebakaran masih melaksanakan upaya pemadaman di permukiman warga kawasan Gempol, Kemayoran. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan sangat cepat meluas. Sejumlah warga yang terkena dampak berupaya mengevakuasi harta bendanya ke tempat aman. Hingga kini belum diketahui adanya korban dalam peristiwa ini, sementara jumlah kerugian juga masih dalam proses penghitungan. Kebakaran di kawasan Gempol, Kemayoran terjadi sejak dini hari tadi. Sedikitnya 29 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kalau penyebab belum ketahuan, mungkin kalau udah tengah malam korslet. Oh, diduga korslet ya? Iya. Pak, ini rata-rata bangunannya rumah kumuh. kalau materialnya rata-rata dari apa? Kayu atau? Kayu semua. Kayu semua, jadi gembangnya nyembar ya. Kira-kira berapa RT nih, Pak? Ini gabungan kami ya. Di sini mungkin baru 2 RT kali. Baru 2 RT ya. Di RW berapa sih, Pak? 4. RW 4 Kelurahan Kebon Kosong. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah warga di kota Jambi ludes terbakar. Dua unit rumah di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dilalap api Senin dini hari. Peristiwa ini terjadi saat warga di kawasan padat penduduk sedang lelap tertidur. Warga yang panik memadamkan api yang terus membesar dengan alat seadanya.
Petugas Damkar Kota Jambi menerjunkan sedikitnya 6 unit armada ke lokasi kejadian. Akibat hujan deras, sejumlah wilayah di Indonesia terendam banjir. Di Kabupaten Semarang, ini ada puluhan rumah di perumahan Kutilang Raya, Ungaran Timur terendam banjir. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, sejumlah desa di 4 kecamatan juga terendam banjir. Puluhan rumah warga di perumahan Kutilang Raya, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air bervariasi bahkan mencapai 1,5 meter. Selain di perumahan Kutilang Raya, banjir juga merendam perumahan Sidosari dengan ketinggian mencapai 1 meter. Mengantisipasi banjir kian parah, warga langsung mengevakuasi barang-barang berharga dan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir akibat hujan deras hingga membuat kali Susukan meluap. Banjir akibat luapan sungai Pemali di Brebes, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah desa di Kecamatan Jatibarang, Wanasari, Songgom, dan Larangan terendam banjir. Banjir terparah yakni di Desa Kedung Tukang, Buaran, Kebon Agung, dan Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang. Polisi, TNI, BPBD, dan PMI masih melakukan evakuasi warga terdampak banjir, terutama warga lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil untuk ditampung di lokasi yang lebih tinggi. Banjir juga menggenangi ruas jalan Provinsi Jatibarang Brebes setinggi 30 cm akibat limpahan Sungai Pemali. Warga dan pegawai Pemda Kabupaten Pringsewu terpaksa beraktivitas di genangan air. Mereka harus melewati air setinggi 40 cm untuk menuju tempat kerja. Banjir juga merendam 200 hektar lahan sawah yang baru sebulan ditanam padi. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Uwai Bulog yang membawa kiriman air dari Sungai Uwai 5 Pesawaran. Tim Liputan Kontributor Ainus melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi balita 4 tahun yang terjebak dalam gorong-gorong saat hujan deras di Karangasem, Bali berlangsung dramatis. Warga bersama tim SAR gabungan bergotong royong berusaha menyelamatkan balita yang terjebak di gorong-gorong saat hujan deras mengguyur wilayah Karangasem, Bali Senin sore. Pencarian Huzaifah, 4 tahun, yang terjatuh di gorong-gorong membutuhkan waktu 3 jam hingga lokasi korban ditemukan. Warga menemukan korban setelah mendengar tangisan dari dalam gorong-gorong dan berusaha mengevakuasi balita itu dengan alat seadanya. Dan korban berhasil diselamatkan. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh yang menggigil karena lebih dari 3 jam berada di dalam gorong-gorong. Korban sempat berpegangan saat arus air di gorong-gorong mengalir deras. Alhamdulillah Pak, pas baru masuk itu beneran ragu-ragu lah gitu kan, karena gede lumayan airnya dari sini tuh. Udah baru masuk tuh, nggak begitu gede airnya. Nah temuin anaknya itu, dia berdiri gini, dia disapa ngapain gitu, dia bilang. Nah itu udah bilang mau disuruh ngajak, lah gituin, disuruh sama bapaknya. Yang penting anak sudah. Semua masyarakat, Bapak Polisi, BPDB semuanya. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas semuanya dengan kebaikan. Hujan yang luar biasa. Keluarga tak henti-hentinya mengucapkan syukur karena Huzaifah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Orang tua korban membawa anak 4 tahun itu ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan kondisi anaknya. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, Ainus melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat kembali dilanjutkan. Ya, hingga Senin sore kemarin pencarian korban masih belum membuahkan hasil.
Proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza masih terus dilakukan. Saat ini pencarian melibatkan tim gabungan dari DVI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, serta BPBD. Petugas mengevakuasi 8 kantung jenazah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu sejumlah area di Plaza Glodok masih dilakukan sterilisasi. Pemirsa, sampel DNA keluarga korban kebakaran Glodok Plaza telah diuji oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Proses identifikasi ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil 13 sampel DNA milik keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Sampel ini digunakan untuk proses identifikasi jenazah korban yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu, tergantung dari sampel DNA dari keluarga korban. Dari hasil DNA yang diambil dari keluarga korban, pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkannya dengan data korban. Pemeriksaan fisik di kamar jenazah, kemudian mengambil sampel DNA dari jenazah sudah dilaksanakan, kemudian dikirim ke lab kita sehingga kita proses. Kemudian keluarga korban juga telah memberikan data-data tentang orang yang dinyatakan hilang, dan dari mereka kita ambil juga sampel DNA-nya, dan semuanya yang setelah kita ambil kita proses di lab laboratorium DNA Puskesmas Polri. Seperti yang saya berulang kali sampaikan bahwa normalnya itu 1 sampai 2 minggu. Namun bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat ya, tergantung dari kapasitas kemampuan dari lab kita ya. Sementara itu pihak Rumah Sakit Polri mengungkapkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan untuk mendapatkan hasil DNA yang valid. Hal ini lantaran kondisi sampel DNA yang diambil dari tubuh korban tidak ideal. Namun tim DVI dari Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pedagang pasar Petisah Medan geruduk kantor Wali Kota Medan menolak rencana pengelolaan parkir dengan menggunakan portal pada tiap pintu masuk basement pasar Petisah. Ya, para pedagang khawatir adanya portal akan mengurangi pendapatan mereka. Ratusan pedagang pasar Petisah Medan yang tergabung dalam Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu P4B Kota Medan geruduk kantor Wali Kota Medan Senin siang. Mereka menyampaikan penolakan dan aspirasinya terhadap rencana pengelolaan parkir yang nantinya akan menggunakan portal pada tiap pintu masuk basement pasar Petisah. Perwakilan pedagang menyebut rencana Wali Kota Medan ini dinilai akan berdampak dan merugikan pedagang di tengah kondisi pasar yang sudah sepi serta menurunnya minat pembeli, otomatis berdampak pada omset pedagang merosot. Sosialisasinya ke pedagang. Terus yang kedua, penolakan kami itu, kami mengkhawatirkan akan terjadinya penurunan omset kami Bang di basement itu. Karena apa? Minat pembeli itu untuk kunjungan ke bawah itu kami takutkan itu akan terjadi. Sementara itu Wali Kota Medan Bobi Nasution menjelaskan tujuan pemberlakuan portal guna perbaikan fasilitas di pasar Petisah. Selama ini kerap terjadi pungli dan pemasukan daerah pun berkurang. Yang kita pengen kan fasilitas ya, bukan portalnya, makanya jangan bahasanya jangan diiniin. Portal itu kan salah satu medianya saja untuk mensortir yang masuk secara resmi dan masuk tidak secara resmi, ataupun yang bisa masuk atau tidak bisa masuk. Karena ketika masuk yang tadi kendaraannya sudah di backup. Sejauh ini pedagang tetap menolak meski dalam tahap uji coba. Pemkot Medan juga akan menggaransi keamanan bagi kendaraan yang parkir di areal yang di portal untuk menghindari aksi pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga diseret oleh oknum anggota polisi saat baru saja keluar dari rutan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bukannya menikmati kebebasan, ia justru kembali dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Tunggu dulu!
Pokoknya saya akan laporkan sampai ke Polda. Saya akan gugat sampai di Polda. Tidak kooperatif ya, Bu? Bukan tidak kooperatif. Bapak yang tidak bekerja dengan baik. Bapak yang tidak bekerja dengan baik. Saya sekarang minta tolong kalau Momen kebebasan yang seharusnya menjadi awal baru bagi Vira, seorang ibu rumah tangga berubah menjadi tragedi penuh luka. Baru saja melangkah keluar dari rutan Kolaka minggu kemarin, Vira malah diseret sejumlah anggota polisi Polres Kolaka dan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita. Pihak keluarga pun menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh sejumlah anggota polisi ini. Wahyuni, ibu Vira, mengungkapkan putrinya yang baru menghirup udara kebebasan harus kembali dijerat hukum dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh polisi. Sebagai orang tua saya tidak terima, Pak, anak saya diseret-seret. Anak saya diseret-seret seperti dia penjahat kelas kakap. Saya pikirnya seperti itu, yang saya tidak terima itu, Pak. Anak saya diseret-seret. Sementara itu, Kasih Humas Polres Kolaka Ibtu Dwi Arif membantah tudingan bahwa anggotanya bertindak kasar. Dia mau bicara sama saya. Tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur. Yaitu pertama, saudari V dikhawatirkan melakukan kembali perbuatan tindak pidana dikarenakan saudari V pada saat proses mediasi mengeluarkan pernyataan yang bersifat ancaman. Tunggu dulu. Penyelidikan seperti apa? Sabar, jangan dipaksa, Pak. Jangan dipaksa. Polisi mengakui laporan tersangka Vira terhadap terlapor Mia hingga saat ini belum dituntaskan dan masih dalam penyelidikan. Meskipun insiden itu terjadi pada Juli 2024 silam. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Jangan dipaksa begitu, Bu. Pemirsa, aksi heroik Bribka Abdul Syahid viral di media sosial setelah rela badannya menjadi jembatan bagi ibu dan anaknya yang kesulitan menyeberang akibat longsor di Sumbawa Barat, NTB. Aksi spontan Bribka Abdul pun menuai pujian dari masyarakat. Inilah video aksi heroik seorang anggota polisi bernama Bribka Abdul Syahid yang bertugas sebagai Babin Katipmas Desa Tatar Polsek Kongkang, Polres Sumbawa Barat. Anggota polsek ini berinisiatif membantu seorang ibu yang kesulitan menyeberang. Bahkan rela badannya menjadi jembatan hidup bagi ibu dan anaknya. Karena jembatan yang terputus akibat banjir dan longsor di Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kerusakan jembatan tersebut membuat warga kesulitan melintas meskipun jembatan darurat sedang diperbaiki. Jadi pada waktu kejadian jembatan sedang proses pembangunan, ada salah satu warga yang sedang membawa bayi yang kesulitan untuk menyeberang karena jembatan sedang dalam proses perbaikan. Kemudian karena si ibu ini merasa kesulitan sehingga Bribka Abdul Syahid menawarkan diri untuk sebagai jembatan buat ibu ini sehingga ibu ini bisa menyeberang dengan aman. Tindakan heroik Bribka Abdul Syahid tak hanya mendapat apresiasi dari pihak kepolisian, namun juga menginspirasi masyarakat untuk terus saling membantu. Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Keluarga Agustino, korban penembakan oknum kepolisian Kalimantan Barat tahun 2023 lalu, kembali melapor langsung ke Mabes Polri. Upaya ini dilakukan setelah kasus ini terhenti sejak tahun 2023. Didampingi kuasa hukum, Mayor TNI CHK Purnawarman Iswandi, istri almarhum Agustino, korban kasus penembakan warga oleh oknum polisi di Kalimantan Barat tahun 2023, kembali melapor ke Mabes Polri. Laporan ini buntut dari penyelidikan yang mandek di Polres dan Polda Kalimantan Barat sejak tahun 2023. Pelaporan ini juga didasari dugaan korban dibunuh karena memiliki informasi bandar narkoba dan tambang ilegal di Kalimantan Barat. Serangkaian penyelidikan telah dilakukan namun belum menemukan titik terang. Sebelumnya, Agustino tewas ditembak oknum polisi pada April 2023 lalu. Penembakan dilakukan karena korban diduga berusaha menyerang anggota polisi saat terjadi pertikaian di depan rumah korban. Ibu, karena
klien kami, suami klien kami ditembak oleh oknum Polri. Sampai detik ini oknum Polri tersebut tidak ada proses. Suaminya klien kami ditembak, ini menurut dugaan kami, analisa kami, dikarenakan kasus narkoba. Dia mengetahui ada bandar narkoba. Aksi balap liar semakin merajalela di kawasan Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Perilaku ugal-ugalan yang meresahkan ini sangat membahayakan para pengendara lain yang sedang melintasi di kawasan tersebut. Jalan akses masuk Jembatan Suramadu di pintu masuk Bangkalan kerap dijadikan ajang balap liar. Pelakunya para remaja tanggung, tak hanya dari Bangkalan, sebagian dari mereka datang dari Surabaya. Tanpa perlengkapan keselamatan berkendara, mereka memacu motornya dengan kecepatan tinggi di jalanan. Bahkan untuk mengamankan jalur balapan, mereka acap kali menghentikan kendaraan lain. Dengan kondisi minimnya lampu penerangan jalan, perilaku ugal-ugalan ini tentu sangat berbahaya. Yang jelas, selama ini kita nggak henti-hentinya melaksanakan kegiatan patroli di atas Jembatan Suramadu bersamaan bergantian dengan PJR yang berdinas di situ. Itu seperti itu. Jadi tindakan yang kami lakukan tetap kita itu melaksanakan kegiatan patroli hampir mulai jam. Meski kerap dirazia, aksi balap liar masih terjadi karena pelakunya berpindah kucing-kucingan dengan petugas. Ini petugas mengintensifkan razia dan patroli di pinggiran kota Bangkalan, termasuk kawasan Ring Road Barat, Jalan Kembar. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Dan pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Brigadir Cici, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia? Ya, baik, terima kasih Camar. Selamat pagi pemirsa. Mari kita update bersama perkembangan arus lalu lintas menjelang jam perkantoran. Dan yang pertama, saya akan mengajak pemirsa memantau langsung melalui pantauan CCTV dari sekitaran kawasan GPO Tebet, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga peningkatan jumlah volume arus kendaraan mulai terlihat, baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur dalam tol dari arah Semanggi yang nantinya akan menuju ke arah Cawang. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, melihat cuaca di sekitaran kawasan GPO Tebet sendiri baru saja diguyur hujan. Untuk itu, bagi para pengendara agar tetap menjaga batas jarak aman kendaraan Anda, tetapi lebih penting untuk menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin. Dan perlu kami informasikan juga untuk kontraflow akan melihat kembali bagaimana peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada sekitaran kawasan ini. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang nantinya akan menuju ke arah Purwakarta hingga saat ini terlihat dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk arah Cikopo yang akan menuju ke arah Subang maupun Cirebon hingga saat ini juga masih terbilang dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 meter ke belakang dari arah tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang ataupun Cirebon. Namun selepasnya antrian traffic light ini masih melaju dengan tempuh kecepatan yang cukup normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah berhenti dengan bersabar menunggu antrian traffic light, dan juga perlu kami himbau agar tetap berhati-hati, utamakan para masyarakat yang hendak menyeberang pada kawasan ini. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Terminal Tirtonadi, Solo. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Purwodadi ataupun ke arah Karanganyar hingga saat ini dalam keadaan relatif lancar. Terpantau dari pantauan CCTV kami belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Memang perlambatan kecepatan kendaraan juga di kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang berhenti menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Perlu kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya para pengendara sepeda motor untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan, dan dihimbau bagi para pengendara sepeda motor, baik penumpang maupun pengemudi, agar selalu menggunakan helm demi menjaga keselamatan Anda dalam berkendara.
Terakhir pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Simpan 4 Joko Tole, Pamengkas, Madura. Untuk itu, mari kita pantau bersama kondisi arus lalu lintas dari Jalan Joko Tole, alun-alun Pamekasan yang akan menuju ke Jalan Raya Pamekasan hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga dari Jalan Jingga yang akan menuju ke Jalan Raya Pamekasan hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terpantau dari pantauan kami bahwa kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari Jalan Pamekasan Pakong yang akan menuju ke Jalan Joko Tole alun-alun Pamekasan hingga saat ini pun masih dalam keadaan relatif lancar. Perlu dihimbau bagi para pengendara untuk sebelum bepergian pastikan bahwa kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai. Dan informasi penting yang perlu kami bagikan bagi pemirsa bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia sudah terjadi sebanyak 118 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 19 luka berat dan 220 luka ringan. Dari 118 maksud kami, kecelakaan yang terjadi 62% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi saat mengemudi demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas maupun yang ingin mendapatkan informasi sekitar pelayanan kepolisian khususnya bagian lalu lintas, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Camar yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari berbagai wilayah di Indonesia. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa keluarga Harun Masiku. Ya, pemeriksaan tersebut membuat lelah keluarga karena setiap kali ada tersangka baru, mereka selalu dipanggil untuk diperiksa. Ada yang mau disampaikan, Pak? Apa yang beda? Saya cuma berharap Harun Masiku segera ditangkap. Daniel Topan Masiku mengaku lelah akibat berulang kali diperiksa KPK. Selain pemeriksaan yang isinya sama, pemeriksaan itu juga mengganggu pekerjaannya. Daniel mengaku lelah dan meminta KPK segera menangkap Harun Masiku karena merugikan keluarga. Daniel tidak tahu menau soal riwayat perjalanan Harun Masiku yang masih buron. Menurutnya KPK seharusnya lebih tahu dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Selain Daniel, KPK juga memeriksa 6 saksi lain dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Pimpinan KPK yang lalu sudah sempat mengatakan bahwa dalam 1 minggu ke depan Harun Masiku bisa ditangkap. Tapi sampai hari ini dia bisa ditangkap. Itu juga menjadi pertanyaan bagi kami sebagai keluarga. Dan saya secara pribadi merasa dirugikan dengan kondisi seperti ini. Bolak-balik diperiksa, saya habis waktu. Pekerjaan saya terganggu. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tiba-tiba melakukan aksi unjuk rasa. Ya, aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ASN ini viral di media sosial. Video ini viral di media sosial, di mana puluhan peserta aksi berteriak menyampaikan aspirasinya. Usai melakukan aksi di lobi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, para peserta aksi berlari menuju ke area parkir belakang. Mereka menghadang mobil berplat RI25 yang diduga di dalamnya ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Teriakan-teriakan mengiringi mobil tersebut meninggalkan area gedung Kemendikti Saintek. Bahkan, permintaan turun dari mobil disuarakan peserta aksi terhadap Menteri Satrio tersebut. Namun teriakan peserta aksi tak ditanggapi. Mobil berplat RI25 pergi begitu saja
meninggalkan para peserta aksi dari kantor Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Video ini viral di media sosial dan membuat penasaran banyak netizen. Sebenarnya, apa yang dialami para ASN ini sehingga melakukan protes yang begitu keras ke sang menteri? Sebuah mobil pejabat kementerian diserbu sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sedang melakukan aksi demo di lobi gedung kementerian di wilayah Senayan, Jakarta. Para pegawai mengadang dan meminta pejabat di dalam mobil keluar. Sebuah mobil pejabat dengan nomor polisi kementerian diserbu sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sedang melakukan aksi demo di lobi gedung kementerian di wilayah Senayan, Jakarta. Para pegawai menghadang dan meminta pejabat di dalam mobil keluar. Aksi ini merupakan buntut dari sikap arogan Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro terhadap sejumlah pegawainya. Selain itu, Menteri Satrio juga kerap melakukan pemecatan secara sepihak tanpa alasan, meski pegawai dilindungi aturan institusi pemerintahan. Sebenarnya aksi ini bukannya demo sebenarnya, bukan demo. Ini adalah respon ya dari teman-teman pegawai dari paguyuban pegawai Dikti. Ya, jadi ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh pimpinan ya yang memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat-memecat itu, padahal kita ini kan instansi pemerintah ya, organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Kalau ada pegawai bermasalah ya ada aturannya lah, bagaimana caranya, mekanismenya di dalam penyelesaiannya, bukan datang pecat, diusir, bahkan seperti mengusir ya anjing barangkali ya gitu. Nah itu yang pada hari ini karena sudah ada beberapa kejadian ya, bahkan sudah ada yang dikeluarkan, sehingga ini menjadi puncaknya ya dalam kegiatan pada hari ini. Selain menolak sikap arogan yang dilakukan oleh Menteri Satrio, unjuk rasa diberi nama Senin Hitam ini menuntut agar sejumlah pegawai yang dipecat diberi penjelasan status kepegawaiannya. Setelah menyampaikan aspirasinya, seluruh pegawai Kemendikti Saintek membubarkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek Satrio membantah melakukan kekerasan kepada pegawai. Menurutnya, demo tersebut dikarenakan adanya mutasi besar-besaran hingga para pegawai tidak terima. Terkait adanya demo, Pak, Mendikti. Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya reputasi besar-besaran di kementerian, karena pecahnya dari tiga menteri, sekarang kita perlu banyak orang. Kemudian kita ingin membenahi supaya Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Nah, kita adakan satu mutasi yang cukup besar, dan karena memang ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dimutasi, ya, itu memang terkait arogansi atau penamparan itu ada sama sekali. Pak Menteri, tidak benar ya Pak? Tidak ada benar. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Namun saat dimintai keterangan, oknum kepala desa tersebut menyebut bahwa video tersebut adalah video 2 tahun lalu dan tidak ada hubungannya dengan pagar laut saat ini. Video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Diketahui oknum kepala desa tersebut adalah Arsin yang merupakan kepala desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang.
Dalam video, Arsin seolah memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memasangkan bambu di titik yang telah ditentukan. Namun, Arsin membantah tudingan miring tersebut. Arsin menyebut videonya yang viral direkam 2 tahun lalu. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Itu foto itu, video itu 2 tahun yang lalu. Kenapa saya waktu itu ke laut, ke pinggir laut? Jadi ada beberapa RT, RW dan wakil kepala kuli desa Kohot itu datang ke rumah, bilang katanya ada yang masang bambu. Tujuannya itu soalnya yang kerja banyak, dia pengen kerja juga. Akhirnya saya begitu ada selang waktu, saya datang ke sana, kurang lebih saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya harus tahu apa yang terjadi di desa saya. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar, saya bilang ini ada apa Pak? Saya mau masang bambu. Saya masang bambu. Dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batasan mana gitu. Itu tangan saya itu seperti itu. Pagar bambu misterius yang membentang sepanjang 30,16 km hingga kini masih berdiri. Teka-teki siapa pemiliknya juga masih belum diketahui. Belakangan pemasangan pagar dikait-kaitkan dengan perluasan pembangunan PIK 2. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaporkan penyegelan pagar laut di Tangerang kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut undang-undang tidak boleh ada sertifikat yang diberikan atas kawasan laut. Ada langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Sebelumnya pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang ditunda sementara. Penundaan lantaran pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan warga setempat ditunda sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Di hari pertama, 600 personil TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Sambil menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten.
Sementara itu, nelayan di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang bersyukur atas dibongkarnya pagar laut. Sebab keberadaan pagar laut telah menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Ya, akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang. Bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot. Kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan. Apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal. Nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon. Apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali tidak ada? Tidak ada sama sekali. Tapi mereka... Sebelumnya para nelayan mengaku kesulitan mencari ikan dengan adanya pagar laut. Namun setelah viral dan jadi sorotan media, pagar laut akhirnya dibongkar. Para nelayan berharap pagar laut sepanjang 30 km ini bisa dibongkar seluruhnya dan tidak mengganggu aktivitas nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius demi menjaga laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten demi menjaga laut Indonesia. Meski demikian, keduanya sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang tersebut. TNI AL tetap pada pendirian untuk membongkar, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyayangkan sikap TNI AL tersebut karena bisa mengganggu proses penyelidikan. Namun kini kedua belah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL sama-sama ingin membongkar pagar laut demi menjaga laut Indonesia. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi. Lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kedua pihak akan berkoordinasi untuk proses pembongkaran secara bertahap setelah evaluasi dilakukan untuk kelancaran aktivitas nelayan yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan pagar laut sepanjang 30 km lebih di perairan Tangerang telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Ya, di sisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan di pagar laut Tangerang, Banten bersifat ilegal. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur. Berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dan Camar, ini berkaitan dengan program makan bergizi gratis dari Presiden kita ya. Sudah memasuki hari ke-10 dan pelaksanaan makan bergizi gratis di sejumlah sekolah menerima program MBG di kawasan Intan Jaya, Papua Tengah pada Senin siang. Pemirsa, sebanyak 1.000 paket makan bergizi gratis didistribusikan Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan 3 untuk para pelajar di SD Santo Mikael, Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, SD Impres Sugapa, dan SD Homeyo Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Pendistribusian MBG yang langsung dipimpin Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen Bambang Trisno Hadi, ini juga diperuntukkan untuk ibu hamil. Para siswa tampak bahagia menikmati menu makanan makan bergizi gratis yang disajikan. Program ini bertujuan untuk mendorong anak-anak mendapatkan asupan makanan sehat, seimbang, dan bergizi untuk dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 60 Jakarta. Ya, Gibran berbincang langsung dengan siswa untuk menanyakan tanggapan mereka atas menu yang disajikan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyambangi SMA Negeri 60 di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin siang. Kedatangan Gibran untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang tengah dinikmati siswa di dalam kelas. Gibran berkeliling untuk berbincang langsung dengan sejumlah siswa dan menanyakan tanggapan mereka terkait menu makan bergizi gratis yang dibagikan dan evaluasi siswa terhadap program ini. Enak, tadi kita dapat ikan, terus dapat cheese, ada tahu, sama semangka. Yang buat ada semangka. Ada semangka ya. Terus kedatangan Pak Wapres di sini senang nggak? Senang banget, ini kita mau bareng. Langsung tadi Pak Wapres langsung masuk ke kelas-kelas, jadi nggak terbuang saya Mbak, ya suka kelas-kelas, kemudian dia langsung meninjau karena anak-anak, kemudian dia tanyakan, kira-kira menurut kamu bagaimana ini? Gitu, apakah kamu ada pesanan apa? Makanan, kemudian teriak rendang dong Pak, gitu. Ada juga kok susunya belum ada, gitu. Ya itu saja anak-anak lontaran dari anak-anak, dan anak-anak kayaknya merasa senang. Program makan bergizi gratis di SMA Negeri 60 Jakarta ini telah berjalan selama sepekan dan disambut positif oleh siswa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak yang belum menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Ya, Prabowo berjanji di akhir tahun 2025 ini program makan bergizi gratis akan dinikmati seluruh anak Indonesia. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa.
beri jatahnya kepada yang perlu. Ya, itu kemudian itu pertama. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today. Bentrok antar dua kelompok warga terjadi di Timika, Papua. Ya, peristiwa ini mengakibatkan 6 warga terluka akibat senjata tajam dan 1 mobil dibakar. Dua kelompok warga di Timika, Papua saling serang menggunakan senjata panah di wilayah perkebunan pada Minggu siang. Peristiwa tersebut melibatkan dua kelompok yang masih berhubungan keluarga, yakni kelompok Riki Dolame dan kelompok Tommy Dolame. Bentrokan ini mengakibatkan 6 warga terluka akibat terkena panah. Bahkan bentrok berlanjut hingga pembakaran mobil. Petugas terpaksa melepaskan gas air mata untuk meredam aksi saling serang tersebut. Tak hanya itu, sejumlah warga diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Menurut informasi, bentrokan ini dilatar belakangi kasus lama, yaitu salah satu warga dari kelompok Tommy Dolame tewas terkena panah oleh kelompok Riki Dolame saat memetik pinang. Kasus ini pun sudah diselesaikan secara adat, namun bentrok kembali terjadi. Kedua kelompok membubarkan diri. Hingga kini aparat masih berjaga-jaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi susulan. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, Ainis melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangkit listrik tenaga air di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan proyek tenaga listrik yang tersebar di 18 provinsi secara daring. Di kawasan Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek PLTA. Peresmian ini tak hanya untuk proyek di Jati Gede saja, namun juga proyek PLTA yang tersebar di 18 provinsi. Presiden didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri PU Dodi Hanggodo, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. 37 proyek, 26 pembangkit tenaga listrik di 18 provinsi yang menghasilkan energi 3,2 gigawatt lebih. Kemudian jaringan gardu-gardu ini saya kira cukup membanggakan, dan untuk itu saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun akan datang. Saya kira sangat mampu kita. PLTA Jati Gede sendiri memiliki tenaga yang berasal dari Waduk Jati Gede yang dialirkan melalui terowongan dan pipa. Proyek ini digerakkan oleh 2 turbin yang masing-masing berkapasitas 55 MW. Dari Sumedang, Jawa Barat, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah berbagai persoalan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, pemerintah menilai anggaran MBG sebesar 71 triliun pada tahun ini masih kurang. Ya, Badan Gizi Nasional menegaskan pihaknya perlu tambahan anggaran 100 triliun rupiah untuk menyasar 82,9 juta penerima manfaat MBG di tahun ini.
Di tengah berbagai persoalan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menilai anggaran program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun pada tahun ini masih kurang. Badan Gizi Nasional merekomendasikan penambahan anggaran 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis guna bisa menjangkau sasaran penerima manfaat yang lebih luas pada tahun 2025. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dengan penambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah, program makan bergizi gratis setidaknya bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun ini. Begini, untuk sementara yang sudah fix itu 71 triliun. Ya, itu kalau tidak ada penambahan, maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat. Kira kurang lebih berapa triliun yang dibutuhkan kalau pemerintah menambah di bulan September. Maka kami sampaikan tambahan 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta. Lain-lain nanti silakan tanyakan ke Kementerian Keuangan dan juga kepada Presiden. Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional telah melaksanakan program makan bergizi gratis di 31 provinsi dengan total 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas menyediakan makanan untuk 650.000 penerima manfaat. Anda kembali menyaksikan Sindo Today, pemirsa. Kita akan menuju ke Amerika Serikat ya untuk melihat bagaimana proses pelantikan di sana, dan pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono secara eksklusif menghadiri langsung pelantikan Donald Trump dan berada di dalam gedung Capitol One, Washington DC, Amerika Serikat. Ya, Aiman menjadi saksi sejarah pelantikan Donald Trump sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. Ya, dan saya berkesempatan, ini pertama kali dalam hidup saya, seumur hidup saya menyaksikan pelantikan Presiden Amerika Serikat yang pertama kali ya, yang saya lihat secara langsung. Tapi karena hari ini ada dua ya, satu di Capitol Hill di Rotunda itu hanya maksimal 600 orang. Sisanya yang sekitar mungkin 20.000 itu kemudian berada di Capitol One yang masih sebenarnya satu komplek, mungkin sekitar 300 meter antara Capitol One ini dengan Capitol Hill, tidak jauh. Tapi karena keterbatasan di Capitol Hill, maka saya menyaksikan 200 meter bergeser sedikit di Capitol One Arena yang merupakan arena tempat nanti kita akan sama-sama melihat. Ini kita bisa lihat ya. Ini merupakan kesempatan bersejarah. Saya mendapatkan kartu VIP ini, dan ini saya bersama dengan Bapak Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairman MNC Group dan keluarga, menjadi pihak WNI, warga negara Indonesia satu-satunya yang menyaksikan swearing ceremony atau pengambilan sumpah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan Presiden ke-47 Amerika Serikat. Saya akan tunjukkan pada Anda ya. Ini mulai nanti 11.30 waktu Amerika Serikat ya, atau pukul 11:30 malam waktu Indonesia. Ini masih belum penuh ya. Tapi Anda bisa melihat di bawah sana sudah berkumpul, itu luar biasa. Banyak sekali orang yang sampai sekarang masih terus masuk, dan pengamanannya untuk datang ke sini berlapis-lapis. Saya yang mendapatkan kartu VIP ini harus diperiksa 3 kali. Kalau warga umum misalnya, mereka tidak bisa masuk ke sini karena ini hanya untuk undangan. Sementara di Capitol Hill merupakan bagian dari Kongres Amerika Serikat, yaitu Senat dan House of Representatives. Mengajak pada agak ke bawah dikit ya, kita akan ini akan ada layar besar, itu persiapan secara langsung ya yang ditampilkan, dan ini ada banyak undangan dari dua belah pihak Donald Trump dan juga pihak wakil presiden terpilihnya, yakni J.D. Vance, yang kemudian dikumpulkan dalam ruangan Capitol One ini. Ini adalah tamu-tamu undangan, baik dari sisi pemerintahan yang bukan merupakan Kongres, maupun dari sisi kolega bisnis dan sejenisnya ya. Dan kolega bisnis itu banyak sekali, bukan hanya dari Amerika Serikat, tapi juga beberapa dari negara
Asia. Dan untuk Asia Tenggara hanya 2 negara, yakni Indonesia dan juga Vietnam. Indonesia tentu diwakili hanya dari Eksekutif Chairman MNC Group, Bapak Haritano Sudibyo dan keluarga, serta keluarga dari Dang Tan Tam, adalah pebisnis dari Vietnam. Hanya 2 pihak tersebut, Indonesia dan Vietnam, 2 sosok pebisnis tersebut yang diundang di Capital One ini. Ini meriah sekali, dan sekali lagi untuk menyaksikan ini bukan hal yang mudah, karena harus satu terkait dengan undangan, yang kedua ada hal-hal khusus. Lalu pertanyaan, di mana ketika warga ingin melihat? Ada tempat, beberapa tempat di luar sana yang kemudian diberikan tempat ya, tapi memang karena indoor, sistemnya indoor, tidak di outdoor, jadi terbatas. Karena kita lihat memang di luar dingin sekali. Suhunya mencapai -5 derajat. Tadi saya melihat memang alhamdulillah ada matahari. Kalau tidak ada matahari bisa -10, bahkan lebih di bawah -10, bisa -13 sampai -15 derajat Celcius. Kemarin lebih dingin. Kemarin ada sedikit hujan salju ya. Hari ini sedikit lebih cerah. Dan ini juga mudah-mudahan cerah hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kita saksikan nanti, saya akan terus melaporkan ke iNews terkait dengan eksklusif swearing ceremony dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat, dan wakilnya J.D. Vance. Simak terus iNews eksklusif. Saya Aiman Wicaksono, kembali ke studio.